Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu dosen mata kuliah literasi digital kitab kuning, yaitu Ibu Ririn Karina Nur Aini MA. Yang saya hormati teman-teman seperjuangan kelas A22. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat, hidayah beserta taufik pada kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya nama Awabin kelas A22 dengan NIMKO 2281131056. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan tugas akhir semester 4, yaitu membuat video membaca literasi digital kitab kuning yang diambil dari Maktabah Samilah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan dan saya akan membacakan tugasnya yang menjadi tugas mata kuliah, yang menjadi tugas UAS. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan dalam membacanya, karena saya masih dalam rangka belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasadid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam annaka innama ta'sillaha bijawarihika wa hiya ni'matun minallah alaika wa amanatuka ladaika fasti'anatuka bini'matillahi ala maksiatin ghayatul kufran wa khiyanatuka fi amanatis tawbiha Allahu ta'ala ghayatut tughyan fa'adauka ra'yaka fangtur kaifa taroha wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yah. Wa'lam anna jami'a a'dha'ika satashhadu 'alaika fi ursatil qiyamah bilisanin natiqin zalaqin tadbahuka bihi 'ala ru'usil khalqi. Qala ta'ala yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu yaksibun. Wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Wa qala ta'ala al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Wahfad ya miskinu jami'a badanika minal ma'asi wa khususan a'dha'aka sab'atu fa innaha jahannama laha sab'atu afwahin. Likulli babin minhum juz'un maqsumun wala ta'ayyanu litilkal abwab illa man asaddahu ta'ala bihadihil a'dha'is sab'ati wa hiya 'ainu wal udhunu wal lisanu wal batnu wal farju wal yaddu. Amal 'ainu fa innama khuliqat laka linahtadiya biha fidul matin wa tasta'inu biha fi hajati wa tanzuru biha ila ajaibil malakutil ardi was samawat.
wa ta'tabiru bima fiha minal ayati fahfadha arba'in an tanzura biha ila ghairi muharramin au ila surati malihatin wala bisyahwatin wa nafsin au tanzuru biha ila muslim bi'ainil ikhtiqari au tatlu'a biha ala ainil muslimin, yang artinya ketahuilah bahwa agama Islam terdiri atas dua bagian. Yang kesatu meninggalkan apa yang dilarang dan melakukan amal ketaatan. Meninggalkan apa yang dilarang jauh lebih sulit karena melakukan amal ketaatan dapat dilakukan setiap orang. Sedangkan meninggalkan syahwat hanya bisa diwujudkan oleh mereka yang tergolong siddiqin. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang berhijrah adalah yang meninggalkan keburukan, sedangkan orang yang berjihad adalah orang yang berjuang melawan hawa nafsunya. Ketahuilah ketika engkau bermaksiat, sesungguhnya engkau melakukan maksiat tersebut dengan anggota badanmu, padahal ia merupakan nikmat dan amanat yang Allah berikan. Mempergunakan nikmat Allah dalam rangka bermaksiat kepada adalah puncak kekufuran. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dan berkhianat terhadap amanat yang dititipkan Allah kepadamu betul-betul merupakan perbuatan yang melampaui batas. Anggota badanmu adalah perbuatan yang melampaui batas. Anggota badanmu adalah rakyat atau pengembalaan. Masing-masing kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dipinta pertanggungjawabannya di hadrah Allah. Oleh karena itu, perihalalah semua anggota badanmu dari maksiat, khususnya 7 anggota badanmu. Karena neraka jahanam memiliki 7 pintu. Masing-masing mereka mempunyai bagian terdiri yang masuk ke dalam pintu-pintu neraka jahanam itu adalah mereka yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan 7 anggota, yaitu mata, telinga, lidah, perut, kemaluan, tangan, dan kaki. Yang saya akan bahas yaitu tentang azab mata. Mata diciptakan oleh Allah agar bisa memberi petunjuk padamu di waktu gelap, agar bisa kau pergunakan pada saat diperlukan, agar dengannya engkau melihat semua keajaiban langit dan di bumi, dan agar engkau bisa mengambil pelajaran dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Maka dari itu, perihalalah matamu itu dari 4 hal. Melihat yang bukan mahram. Melihat yang bukan mahram itu termasuk haram hukumnya.
di antara yang diharamkan oleh Allah dan termasuk yang mendekati zina, yaitu penglihatan. Oleh karena itu, kita wajib menjaga mata. Terkadang kita lebih penasaran, ingin melihatnya, maka hal itu mesti kita hindari. Sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "An-nadru sahmun min sahamin iblis. Man tarakaha min khaufillahi atallahu innama halawatu fi qalbihi." Yang artinya, pandangan itu adalah panah di antara panah iblis. Subhanallah. Siapa yang meninggalkan karena takut kepada Allah, maka Allah mendatangkan kepadanya keimanan yang ia dapatkan manisnya dalam hati. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tubrani dan Imam Hakim. Lalu apa yang dikategorikan mendekati zina itu? Pendekatan terhadap zina dimulai dari memandang atau melihat lawan jenis. Berduaan dengan lain jenis di tempat sepi khulwah. Bersentuhan dengan mereka yang tidak mahram, berciuman dan lain sebagainya. Pada hakikatnya melihat lawan jenis itu sendiri hukumnya tidak haram secara zahiriyah tanpa faktor lain di luar dirinya. Berduaan dengan lawan jenis sebenarnya tidak haram sama sekali secara zahir. Namun memandang hal-hal seperti itu bisa memicu orang mengarah terhadap perbuatan zina. Maka melihat lawan jenis berduaan, bersentuhan, ciuman lawan jenis, semuanya diharamkan karena memasukkan kategori mendekati zina. Kata Syekh Mutawalli al-Asy'ari rawi, "Ma harramal Islamu an-nadru li mujaradin nadri." Islam tidak mengharamkan melihat lawan jenis semata-mata karena hukum memandang itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun." Yang artinya, katakanlah kepada orang lelaki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Pada ayat di atas ada dua perintah Allah yang dipesankan kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umatnya, yaitu pertama adalah menahan pandangan dan memelihara kemaluan. Kalimat Al-Quran tersebut beruntutan. Biasanya kalimat model seperti ini adalah sebab akibat terjaganya kemaluan lebih banyak selamatnya
dimulai dari menundukkan pandangan mata. Islam juga tidak terlalu kaku dalam hal pandangan memandang seperti ini. Ada beberapa toleransi memandang. Kita tidak dituntut untuk menutup mata dengan kain, lalu berjalan hanya memakai tongkat supaya tidak melihat. Yang diharamkan, kita boleh melihat apapun secara mendadak, yaitu yang pertama. Selebihnya kita harus mengalihkan pandangan yang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah kitab yang dinamakan kitab, yaitu kitab Wasiyatul Mustafa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu, la tutbi' an-nadrata nadrati fa inna laka ula walaisat lakal ukhra. Artinya, wahai Ali, janganlah kamu mengikuti pandangan pertamamu dengan pandangan kedua kalinya. Kalau memandang itu terus kamu lakukan, kamu akan mendapat untung di dunia, tapi tidak mendapat keuntungan di akhirat. Itu hadis menjelaskan tentang melihat pandangan pertama. Selain pandangan pertama yang tidak bisa dihindari, Islam juga memperkenalkan untuk melihat lawan jenis untuk bisnis, dagang, kepentingan, muamalah, lamaran. Kategori khitbah, mengobati seperti dokter, mengobati pasiennya, dan lain sebagainya. Sebatas kebutuhan di luar itu, mari kita usahakan untuk berusaha menghindarinya. Hal ini kita laksanakan sebagai usaha kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menghindari larangannya yang berupa mendekati zina, yaitu dari mulai pandangan mata. Oleh karena itu, kita banyak bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberi kedua mata kita untuk melihat, dilihatkan kepada kitab Al-Quran, diperlihatkan dibawa ke jalan thalabul ilmi, dan diperlihatkan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, dari uraian di atas ini, saya menyimpulkan bahwa Allah telah memberikan anugerah kepada kita untuk menjaga anggota tubuh dari maksiat. Maksiat yang awal ditimbulkan dari pandangan pertama. Pandangan pertama itu bisa jadi tidak menjadi haram, dan pandangan kedua bisa menjadi haram. Mata mempunyai tugas untuk melihat Al-Quran, membaca Al-Quran. Lisan membaca Al-Quran, telinga mendengarkan tausiah, tangan untuk memberi, kaki untuk berjalan di jalan yang dipikirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf kepada Ibu dosen karena saya lahir di Sunda, maka bahasa saya pakai bahasa Indonesia agak kaku. Oleh karena itu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.